Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself. Waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka. Cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu, saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus, ya. Saudara, kita memerlukan keteguhan hati, kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di zaman sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan, dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Selamat pagi Gereja Rock. Selamat pagi, selamat bergabung di ibadah hari Minggu ini. Baik Anda yang ada di sini maupun Anda yang menyaksikan online, kita mau mengingatkan jangan lupa untuk share live stream kita baik di Facebook atau di YouTube Anda. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan beberapa lagu. Anda percaya Tuhan itu baik, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan hati bersyukur kita mengatakan Dia Tuhan yang baik. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu.
naikkan ucapan syukur kita lewat lagu ini. Thank you Lord. Saudara percaya bahwa hidup kita ini Tuhan bisa pakai sebagai bejananya, amin. Dia bisa pakai kehidupan kita ini sebagai alatnya untuk menjangkau banyak jiwa lagi. Kita hidup di dunia ini, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia punya rencana yang ajaib untuk masa depan kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa hidup di dunia ini Tuhan. Kami percaya kami mempunyai tujuan yang ilahi Tuhan. Engkau ciptakan kami untuk ada di dunia ini Tuhan dengan tujuan ilahi Tuhan, untuk membesarkan nama, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk hidup kami bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kami, menunjukkan cinta kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada komunitas kami, kepada orang-orang di sekitar kami,
ataupun bahkan di masa lalu kami Tuhan, semuanya itu nggak lepas dari rancangan ilahi Tuhan. Apapun yang terjadi di masa lalu kami itu membentuk kami untuk menjadi seperti sekarang ini. Dan kami percaya Tuhan, semua cobaan, tragedi ataupun beban yang kami alami saat ini, semuanya itu akan membuat kami menjadi kuat, lebih kuat lagi, sehingga Engkau bisa memakai kami menjadi bejana-Mu yang ilahi. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungguh di
Bapa Tuhan kami yang ada di surga, sungguh pujian yang indah Tuhan. Kami berdoa biar pujian ini bukan hanya sekedar hal yang kami nyanyikan, melainkan ini juga merupakan deklarasi dan janji kami dan komitmen kami dalam kehidupan kami Tuhan. Seumur hidup kami akan mengiring Engkau Tuhan. Seumur hidup kami akan jalan bersama dengan Engkau. Karena janji-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih-Mu daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau lakukan Tuhan. Sekarang setiap hari demi hari kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh pikiran kami Tuhan. Ganti pikiran kami dengan pikiran Kristus. Kami serahkan seluruh kehendak kami Tuhan. Bukan lagi kehendak kami yang kami ingini, melainkan kehendak-Mu jadilah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, pekerjaan apapun yang kami punya, rumah tangga kami, dimanapun Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, sungguh pagi yang indah. Kami sebagai orang percaya dan gereja-Mu boleh berkumpul di tempat ini, baik di ruangan ini, maupun semua yang bergabung bersama dengan kami di ibadah online. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu, oleh ruang. Oleh sebab itu teman-teman kami yang menonton ini dari online, kami percaya Engkau pun bisa menjamah mereka. Kuasa-Mu pun bisa menyentuh mereka. Terlebih dari kami Tuhan yang ada di ruangan ini, kami tahu kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, Kau luar biasa Tuhan. Di saat ini kami berdoa supaya Engkau berbicara kepada kami. Kami ingin buka hati kami Tuhan. Kami ingin buka pikiran kami. Dan kami ingin biarkan benih firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Dan benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk. What comes to mind when you think of church? A building? Some rules to follow? Free coffee and donuts? The Bible says the church is more like a body. Every person is a part, and every part matters because every body builds the body. And as that body, we can do greater things than we could ever do on our own. We can reach farther. We can love bigger. We can do more in our world. That is the beauty of the church. It's all of us together. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Oke, izinkan saya menyapa teman-teman kita yang bergabung dalam ibadah ini melalui online, Facebook atau YouTube. Senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Saya berdoa biar firman Tuhan hari ini bisa memberkati Anda. Tapi yang lebih saya inginkan biar firman Tuhan hari ini bisa lebih menantang Anda. Jadi saya senang bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Kita akan melanjutkan serial khotbah kita, saudara, yang kita beri judul Why Church? Kenapa gereja? Kenapa kita gereja-gerejaan? Kenapa kita berkumpul sebagai gereja? Kenapa kita menjadi bagian dari sebuah gereja? Satu hal yang membuat saya semangat dan bersuka cita, saudara, ketika minggu lalu kita memulai seri khotbah ini, terus kita bahas di live group kita yang diadakan setiap hari Selasa jam 7.30 malam melalui Zoom. Saya mengundang Anda semua yang belum bergabung, Anda bisa dengan kenyamanan rumah Anda bisa bergabung dengan live group karena kita melalui online Zoom. Yang membuat saya bersuka cita, saudara, semua dari kita, waktu kita sharing dan berdiskusi tentang gereja, kita semua menyadari bahwa gereja itu sangat jauh dari kesempurnaan. Tetapi di saat yang bersamaan, kita semua juga menyadari betapa pentingnya kita menjadi bagian dari gereja dalam perjalanan iman kita mengikuti Yesus.
Nah, kesimpulan yang kita bicarakan minggu lalu sedikit aja saya ingin sharingkan sama Anda. Kalau apa yang kita bicarakan kalau disimpulkan dalam satu kalimat, inilah yang kita katakan minggu lalu. That church is God's eternal plan. Gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. Gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. Dari mana kita dapat ide ini? Yaitu dari apa yang Yesus katakan. Ini yang Yesus katakan, saudara. Saya ingin kutipkan aja sedikit. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. By the way, minggu lalu kita lihat satu perikop, saudara. Dan saya cuma mau bilang, Joe ada video di YouTube membahas tentang satu perikop itu. Anda kalau mau ingin belajar lebih lagi, Anda bisa nonton videonya. Karena dia bahas secara ekspositori, yaitu satu ayat demi satu ayat, saudara. Jadi Anda cari Joe, subscribe ke YouTube-nya, saudara. Pengen jadi YouTuber, ya Joe ya. Subscribe dan Anda bisa belajar nanti. Sangat memberkati, saya mendengarkan dan sangat memberkati. Tapi kita mendapat itu dari apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang gini, di atas aku akan mendirikan jemaatku, I will build my church. Nah, kata jemaat, kata gereja, saudara, itu berasal dari kata Yunani, ekklesia. Ya, ekklesia itu artinya gini, sekumpulan orang percaya, saudara. Ekklesia, kumpulan dari orang percaya. Nah, makanya gereja itu is such a powerful force. Gereja itu sangat berkuasa, saudara. Gereja itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali kita berkumpul, Anda ingat Yesus bilang 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, atas namaku, di sanalah aku berada. Ya, Anda masih ingat itu? Kenapa gereja begitu luar biasa? Karena setiap kali kita berkumpul, God showed up. Tuhan hadir, saudara. Jadi Anda jangan sampai salah. Alasan kenapa Anda datang ke sini minggu pagi ke gedung ini bukan karena Tuhan hidup di gedung ini, bukan karena Tuhan tinggal di gedung ini. Anda bisa ngerti maksud saya? Tapi alasan Anda datang karena kita akan berkumpul, dan ketika kita berkumpul, Tuhan hadir. Jadi bukan Tuhan yang tinggal di dalam gedung ini dan kita harus datang ke gedung untuk bertemu Tuhan, bukan, saudara. Tapi kita datang ketika kita berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan pergi kemanapun dan dimanapun Anda berkumpul. Itulah luar biasanya. Nah, di bagian yang kedua dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, bahasa Inggrisnya, the gates of hell, the gates of Hades will not overcome it. Artinya, saudara, dari generasi ke generasi, orang akan datang dan pergi, suatu hari Anda dan saya sudah tidak ada lagi. Tapi gereja nggak akan kemana-mana, saudara. Because there's nothing, nggak ada satupun yang bisa menguasai gereja. Karena memang gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. God's eternal plan. Artinya gini, Tuhan punya misi. Tuhan punya sesuatu yang dia ingin selesaikan di muka bumi ini. Dan dia memakai gerejanya untuk menggenapi misi tersebut. Untuk menyelesaikan apa yang dia mau selesaikan. Anda bersama saya sampai sekarang, oke? Hari ini, saudara, di bagian yang kedua, saya ingin sharing sama Anda ini, saudara. Tapi sebelum saya sharing apa yang saya mau bagikan pada hari ini dan 2 minggu ke depan, saya ingin membuat Anda sadar akan sesuatu terlebih dahulu. Jadi izinkan saya, saudara, untuk menjelaskan ini, walaupun nanti kedengarannya panjang lebar saya menjelaskan ini, tapi saya ingin Anda sadar dulu. Baru nanti kita bisa bahas apa yang kita mau bahas. Sadarkah Anda atau tahukah Anda bahwa kita hidup di dunia, paling enggak di negara ini, saudara, di Amerika. Kita hidup di dunia yang semuanya serba disesuaikan dengan selera, dengan preference, dengan kesukaan kita, saudara. Sadar gak Anda? Kalau dunia di sekeliling kita itu semuanya serba didesain untuk disesuaikan dengan selera Anda dan selera saya. Saya kasih contoh ya, biar Anda bisa mengerti, saudara. Berapa banyak dari Anda di sini yang menggunakan YouTube? Boleh nggak saya lihat tangannya supaya saya tahu bisa ilustrasi ini bisa nyambung atau enggak? Iya, banyak sekali, hampir semua dari kita menggunakan YouTube, ya kan? Sadar nggak Anda kalau misalnya Anda di YouTube paling sering dengar acara tentang politik? Tiba-tiba video semua yang direkomendasikan adalah tentang itu. Anda sadar itu?
ya. Kalau Anda suka musik pop, Anda suka acara apa, saudara? Tiba-tiba rekomendasinya semua mirip-mirip dengan apa yang biasa Anda tonton. Anda sadar itu ya? Sama di Netflix juga, ada gak yang punya Netflix nih? Kalau nggak banyak, nggak usah pakai contoh Netflix. Beberapa ya. Kalau Anda punya Netflix, terus Anda nonton satu film nih, misalnya kayak drama Asia, drama Korea, tiba-tiba pilihan Anda yang lain direkomendasikan adalah acara yang mirip-mirip seperti itu, saudara. Ya kan, bahkan siapa di sini yang suka belanja online? Anda suka belanja online, Anda lagi cari-cari baju, sepatu, furniture, ya, elektronik. Anda sadar gak, begitu Anda pakai sosial media Anda, pakai Facebook Anda, ya kan, tiba-tiba ada iklan di Facebook Anda. Kaitan dengan apa yang Anda lihat-lihat barusan. Kalau Anda baru lihat sepatu, tiba-tiba ada sepatunya muncul. Nah, saya nggak tahu, tadi pagi saya tanya sama orang-orang yang ahli IT. Saya pikir ini namanya algoritma, saudara, atau algoritme. Dengan kata lain gini, komputer, telepon kita, browser kita, internet itu, saudara, dia bisa mengkalkulasi secara otomatis apa yang menjadi kesukaan Anda, apa yang menjadi selera Anda, lalu sama dia ditawarkan kepada Anda. Mereka mencoba untuk membantu, memberikan Anda apa yang menjadi selera Anda, saudara. Ya kan? Kalau Anda sadar nih Anda suka belanja, saya nggak tahu Anda memperhatikan atau enggak. Misalnya Anda beli satu barang, terus di bawahnya ada tulisan. Orang-orang yang membeli barang itu, mereka juga membeli barang ini. People who bought this also bought this. Ya, nah saya nggak tahu apakah Anda nyambung atau enggak, apakah Anda sering belanja di internet atau enggak, saudara. Jadi sekali lagi semuanya, cara hidup kita, semuanya didesain sesuai dengan selera kita, saudara. It's designed on like preferred based society. Masyarakat kita atau dunia kita itu semuanya didesain secara ini. Lalu ada lagi satu lagi. Dunia yang kita hidupi sekarang, kita nggak menyukai yang namanya komitmen. We are less committed society. Pernah nggak Anda berpikir itu? Pernah nggak Anda sadar, sekarang kalau Anda beli barang, Anda nggak perlu berkomitmen untuk menyimpannya. Kalau Anda nggak suka, pulangin. Anda dapat uang secara full. Ya kan? Jadi kita nggak ada berkomitmen. Semua yang Anda lakukan, Anda ikut member apa, saudara? Mereka promosinya gini, kamu cancel anytime boleh. Ya kan? Pulangin anytime boleh. Kamu punya 30 hari untuk mencoba ini tanpa bayar. Kalau nggak suka, kamu tinggal cancel. Sadar gak Anda kalau dunia kita ini seperti ini, saudara? Ya kan? Dulu kalau Anda beli telepon, Anda ikut company telepon, masuk ke dalam sebuah company telepon, Anda harus ada dalam kontrak selama 2 tahun, 1 tahun. Sekarang perusahaan telepon berlomba-lomba memberikan Anda promosi tanpa kontrak. Ya, Anda menyadari itu? Bahkan kalau Anda berada dalam kontrak dengan suatu company, pindah ke company kita, nanti dendanya kita yang bayar. Sadar gak Anda? Nah, saudara, satu lagi yang saya ingin katakan, saudara, supaya Anda sadar ini, lalu kita memasuki apa yang akan kita bicarakan. Dunia kita didesain, dunia kita semuanya sekarang serba terserah selera kita, kesukaan kita, dan dunia kita semuanya serba tanpa komitmen. Ada yang menarik yang saya ingin ceritakan kepada Anda. Ada sebuah ungkapan yang ditulis oleh World Happiness Report. Ini website beneran, saudara. Kalau Anda ke worldhappiness.report, ini ada perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan survei. Mereka mencoba untuk membuat laporan apa sih yang membuat orang bahagia, saudara. Ya kan? Nah, ada satu statement di sini yang menarik. Saya ingin bacakan secara cepat, lalu saya jelaskan kepada Anda. Dikatakan gini, saudara. Teori market bebas yang diajarkan di universitas itu berkata bahwa kita para customer, Anda customer, saya customer, kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan pada akhirnya perusahaan mencoba untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kita, customernya. Untuk membuat kita happy, untuk membuat kita puas. Tapi kenyataannya sangatlah berlawanan.
perusahaan-perusahaan ini, merekalah sebenarnya yang membentuk dan mempengaruhi kebiasaan kita. Dan bahkan membuat kita menjadi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Ini saudara penjelasannya. Kita pikir gini, karena teori market bebas mengajarkan karena kita customer, kita tahu apa yang kita inginkan. Akhirnya para perusahaan itu mencoba untuk memuaskan kita, akhirnya mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, tapi laporan yang barusan saya bacakan untuk Anda, itu dia bilang gini, sebenarnya kebalikannya. Tanpa kita sadari, perusahaan-perusahaan itulah yang sebenarnya membentuk kita. Yang perusahaan-perusahaan itulah yang pada akhirnya membentuk kebiasaan kita, saudara. Tanpa kita sadari, kita itu dikendalikan oleh mereka. Saya kasih contoh mungkin supaya Anda bisa mengerti salah satu kebiasaan, ya kan? Yang paling sederhana, hari-hari ini Anda mau beli apapun, semuanya Anda bisa nyicil. Ya, 1 tahun tanpa bunga, 2 tahun tanpa bunga, 3 tahun tanpa bunga, ya kan? Nah, kita pikir perusahaan-perusahaan itu melakukan itu untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita jadi puas sebagai customer mereka. Tapi tanpa kita sadari, apa yang mereka lakukan itu akhirnya membentuk kebiasaan kita. Bahkan di report tadi itu berkata bahwa kita ini menjadi terikat, jadi kebiasaan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau mau beli apa-apa, kita kebiasaan nyicil dan nyicil dan nyicil, saudara. Ya kitalah yang terpengaruh dengan sistem mereka, bukan kita yang mempengaruhi sistem mereka, saudara. Nah, mungkin Anda berpikir ini kelas ekonomi apa khotbah ini. Nah, apa hubungannya dengan gereja, saudara, yang kita omongin hari ini? Gini, saudara, kalau Anda sadar bahwa dunia yang kita hidupi hari ini seperti itu, semuanya disesuaikan dengan selera kita. Semuanya serba enggak ada komitmen. Saya punya kesimpulan yang sangat-sangat sederhana untuk kita semua, saudara. Bahwa hal ini enggak bisa diterapkan di dalam kehidupan bergereja. Hal ini, saudara, enggak bisa diterapkan di dalam kehidupan gereja. Tahukah Anda bahwa gereja adalah satu-satunya institusi, satu-satunya organisasi yang ada untuk orang-orang yang di luar gereja? Tahu nggak Anda? Kalau Anda membernya Costco, Anda membernya Planet Fitness, Anda membernya BJ, toko-toko itu ada untuk para membernya. Ya, Anda setuju? Tapi kalau gereja, saudara, kita ada supaya orang-orang yang ada di luar gereja mau menjadi bagian dari gereja. Jadi gereja adalah satu-satunya institusi yang fokusnya keluar. Nah, Anda dengar baik-baik, Anda pasti, saya nggak usah kasih tahu lagi, Anda pasti punya pengalaman. Begitu gereja fokusnya ke dalam, apa yang terjadi, saudara? Anda pasti pernah dengar lah, yang diributin, berapa lagu yang dinyanyiin, kok cuma 3, kok cuma 5? Ya kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia dong. Ya kan? Bahkan dari Anda pernah menjadi bagian di mana orang di dalam gereja ribut karena makanan, karena warna kursi, karena warna cat tembok, karena warna karpet, saudara. Begitu gereja fokusnya ke dalam, that's what's gonna happen. Begitu gereja disesuaikan dengan preferensi kita, dengan selera kita, itulah yang terjadi, saudara. Semua orang berlomba-lomba untuk memberikan ini loh selera saya loh. Nah, satu lagi, saudara. Gereja adalah sesuatu yang kita tidak bisa komitmen secara casual, saudara. Secara biasa-biasa, saudara. Gereja adalah kalau kita ingin melihat gereja, kuasa dari gereja itu termanifestasi penuh, itu nggak bisa terjadi tanpa sekelompok gereja, semua anggota gereja tahu perannya masing-masing, tahu dia bagian tubuh dari mana dan sebagainya, apa fungsinya di tubuh Kristus, saudara. Saya kasih contoh sama Anda. Anda mau melihat gereja yang powerful? Anda mau lihat gereja yang semua orang komitmen penuh di dalam situ? Saya ingin bacakan
untuk Anda. Ini adalah gereja awal mula-mula. Ini adalah gereja waktu mereka baru lahir, saudara. Gereja mula-mula. Saya bacakan untuk Anda. Dia bilang ini. Mereka bertekun saudara. Bukan biasa-biasa komitmen. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Bahasa lainnya mereka takjub, mereka kagum. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mereka kagum melihat ada banyak mukjizat terjadi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sekali lagi dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda mau gak punya gereja yang kayak gitu, saudara? Anda mau gak jadi bagian gereja yang seperti itu? Ya, saya juga mau, saudara. Kira-kira nih, Anda boleh pikirkan, Anda boleh jawab sekarang. Kira-kira gereja yang seperti itu, yang powerful, yang mukjizat terjadi, saudara. Orang diselamatkan tiap-tiap hari, angkanya bertambah tiap hari. Kira-kira gereja yang seperti itu bisa gak terjadi? Tanpa komitmen penuh dari orang-orang yang menjadi bagian dari gereja tersebut. Bisa gak kira-kira misalnya pastor dan beberapa orang, 2-3 orang, 10 orang yang berkomitmen, yang lainnya oke gitu. Bisa gak kira-kira terjadi, saudara? Nah, saya juga gak tahu jawabannya. Saya rasa gak bisa, saudara. Tapi gini, saya gak mau Anda salah mengerti. Kita kan lagi ngomongin soal komitmen, saudara. Ya kan, maksud saya itu bukan seperti ini. Sampai maut memisahkan kita, Anda harus jadi jemaat gereja Rock Philadelphia. Bukan itu loh maksud saya, saudara. Saya nggak pernah bermaksud seperti itu. Maksud saya gini, suatu hari Tuhan panggil Anda untuk pindah gereja. Suatu hari Anda pindah kerja ke city, ke kota lain, ke state lain, ke negara lain. Dan Anda mencari gereja, Anda menjadi bagian dari gereja di mana Anda tinggal pada saat itu. Nah, disitulah saya minta supaya Anda berkomitmen penuh menjadi bagian dari gereja tersebut, saudara. Gereja itu hanya akan bisa termanifestasi penuh, kuasanya bisa terjadi penuh, yaitu ketika sekelompok orang berkomitmen penuh, saudara. Dimanapun Anda bergereja. Nah, gini saudara, sering ada banyak orang misalnya cerita ke saya, Rosid, si itu udah pindah gereja, si Rosid si itu udah nggak ke gereja kita lagi gitu. Ya kan, biasanya kalau itu lagi diceritain ke saya, biasanya ada 1 atau 2 pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya gitu. Kenapa ya? Apa ada yang lebih baik yang kita bisa lakukan sebagai gereja? Apa saya salah ngomong, apa saya salah berbuat, apa kita punya kesalahan sebagai gereja, kenapa ya gitu ya biasanya. Nah berikutnya mereka juga sering cerita, oh si itu dan si itu udah pindah ke gereja itu, dia bilang gitu. Kadang-kadang saya bilang, saya tahu gereja itu, saya juga kenal pastornya luar biasa gitu. Kadang-kadang saya pengen bilang, saya juga mau ikut ke gereja itu, saudara. Saya boleh gak ikut ke gereja itu? Ya kan? Bukan soal komitmen di gereja Rock Philadelphia, bukan itu saudara. Dimanapun Anda berada, Anda pasti punya peran, Anda pasti punya bagian, karena Yesus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, dan kita adalah anggota dari tubuh tersebut. Nggak ada dari kita yang nggak punya peran. Nggak ada dari kita yang nggak dikasih karunia sama Tuhan. Untuk kita bisa kontribusikan kepada tubuh Kristus tersebut. Anda masih bersama saya? Is that okay everybody? Ya?
Nah, sekali lagi saudara, pertanyaan berikutnya gini. Jadi gereja itu berkomitmen untuk apa? Atau untuk siapa? Kepada siapa? Ada banyak. Kita sebagai gereja, kita komitmen kepada Tuhan. Kita berkomitmen kepada satu dengan yang lain. Kita berkomitmen kepada misi. Tapi yang saya mau bahas, ada banyak saudara, karena kita nggak bisa bahas semua. Yang saya mau bahas, minggu depan kita akan bicara soal gereja itu berkomitmen untuk untuk mempengaruhi sebuah kebudayaan. Untuk menciptakan sebuah kebudayaan. Minggu depannya lagi kita akan bahas bahwa gereja itu berkomitmen untuk memberi dampak saudara bagi dunia ini. Nah hari ini karena saya tinggal punya beberapa menit lagi, saya ingin sharing sama Anda ini saudara. Kita sebagai gereja berkomitmen untuk saling mengasihi. We as a church, we are committed to love. Yesus bilang gini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, Anda dan saya, kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah gereja Tuhan, yaitu apa? Saudara bantu saya, 1, 2, 3, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menarik ya saudara ya. Jadi Yesus bilang gini, orang-orang bakal tahu kita adalah gereja Tuhan, kita adalah pengikut Yesus, dari cara kita memperlakukan satu dengan yang lain. Dari cara kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Halo? Okay. Yesus bisa aja bilang gini saudara, orang-orang akan tahu kita ini murid-muridnya dari cara kita berdoa. Orang-orang akan tahu kita ini gerejanya dari seberapa banyak kita hafal Alkitab, seberapa sering kita nonton video YouTube khotbah, saudara. Ya kan? Bisa aja Yesus bilang gitu. Tapi Yesus enggak, saudara. Yesus bilang orang-orang akan tahu kita gerejanya kalau kita saling mengasihi. Mungkin Anda berpikir ya love, kasih gitu. Nggak ada habis-habisnya ngomongin kasih, nggak selesai kalau kita cuma ngomongin kasih, ya kan? Apa sih yang baru tentang kasih? Saudara, saya mau bilang gini, dunia kita sekarang ini, saudara, begitu kritis. Dunia kita sekarang ini hobinya menyerang satu dengan yang lain. Dunia kita hari-hari ini hobinya saling menuding, saudara. Tunjuk jari kita sana, tunjuk jari kita sini. Kalau kita pakai bahasa Alkitab, dunia kita hari-hari ini kasihnya semakin dingin, saudara. Kasihnya semakin dingin. Kalau Anda nggak percaya, Anda tinggal buka aja sosmed Anda, Facebook Anda. Lihat bahasa-bahasa yang mereka pakai, saudara. Kalau Anda nggak percaya, Anda nyalain TV aja, nonton berita. Anda ngomong sama orang-orang di sekitar kita. Kasih sudah menjadi semakin dingin. Bukankah dunia kita semakin membutuhkan kasih yang barusan kita ngomongin? Kasih Tuhan. Bukankah dunia kita membutuhkan contoh bagaimana kita bisa saling mengasihi, saudara? Bukankah gereja itu bisa menjadi display atau menjadi contoh? Dan orang-orang akan melihat, wow, itu ya namanya saling mengasihi. Ada seseorang yang namanya Rasul Paulus. Ngomong-ngomong soal gereja, saudara, ini orang yang sangat menentang gereja. Ya kan, kalau Anda nggak suka sama gereja yang lain, paling Anda gosipin. Paling Anda omongin sama teman-teman Anda. Ya kan? Tapi orang ini, saking nggak sukanya sama gereja, saudara, anggota gerejanya ditangkap, dijeblosin ke penjara, saudara. Ini orang sangat menentang yang namanya gereja. Lalu dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah total. Bahkan dia rela mati dan memberikan hidupnya untuk gereja Tuhan. Bahkan dia menjadi the greatest church planters. Orang yang pemulai gereja yang terhebat, saudara. Kemana-mana dia, ke daerah Asia, ke daerah Eropa, memulai banyak gereja. Dari orang yang menentang gereja. Ya kan? Kalau Anda nggak percaya Tuhan bisa mengubah orang, saudara. Ini bukti yang terhebat, saudara. Bukti yang luar biasa. Ya kan?
Orang ini bukan cuma emosian, bukan cuma pemarah, bukan saudara. Orang ini bengis, orang ini kejam. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin saudara. Tuhan ubah hidupnya. Nah sekarang sudah diubahkan Tuhan, dia mencoba untuk mengajarkan gerejanya, mencoba untuk mengajarkan Anda dan saya tentang kasih saudara. Saya ingin mengajak Anda melihat 1 Korintus 13. Ini yang Rasul Paulus tulis saudara. Dan 1 Korintus 13 ini, mungkin Anda sering lihat ini atau Anda sering dengar ini dibacakan kalau Anda menghadiri pemberkatan pernikahan. Ya kan? Tapi biasanya pengkhotbahnya lompat ke ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya kan saudara. Itu di ayat keempat. Nah, di ayat 1 sampai 3 Rasul Paulus memulai pasal itu atau passage atau perikop itu dengan seperti ini. Saya ingin bacakan untuk Anda. Ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing, saudara. Paulus bilang gini, saking hebatnya saya, saking rohaninya saya, sampai-sampai saya bisa komunikasi dengan malaikat. Tapi kalau saya tidak mempunyai kasih, itu sama aja kayak gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, saudara. Yang hebatnya gini, apa yang Rasul Paulus tulis 2000 tahun yang lalu, saudara, hari ini begitu relevan, hari ini begitu nyambung dengan situasi dan keadaan dunia kita, saudara. Ya kan? Anda menyadari gak? Kalau Anda gak menyadari, sekali lagi Anda tinggal ke internet, Anda tinggal ke sosial media. Di mana semua orang punya pendapat, saudara. Di mana semua orang berbicara di saat yang bersamaan. Di mana semua orang kritik, semua orang saling sharing, semua orang saling posting, semua orang berbicara bersamaan. Gak ada yang mau dengar. Semuanya mengutarakan pendapatnya masing-masing, saudara. Semuanya punya opini. Semuanya berbicara di saat yang bersamaan. Dan orang-orang mendengar kita, saudara, seperti ini, saudara, seperti nggak ada message yang nyambung, nggak ada message yang come across, nggak ada message yang didengar. Pokoknya semua orang berbicara, nggak ada yang mau mendengar. Itulah kata Rasul Paulus, semuanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat kedua dia bilang ini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku ini elegan, brilliant, hebat dalam pengetahuan, sophisticated in our knowledge. Dan bukan itu aja, semua misteri kehidupan, semua misteri dunia ini kita bisa jelaskan, kita bisa ketahui. Kalau itu belum cukup, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, iman kita begitu hebat kita bisa memindahkan gunung. Rasul Paulus, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. Kalau itu belum cukup, Rasul Paulus bilang gini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, saking hebatnya aku menjual semua harta milikku untuk dikasih ke orang lain. Dan kalau itu nggak cukup, aku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar supaya orang-orang yang melihatnya bilang, wah, Rosid hebat ya. Wow, dia jual harga semua barangnya, dia kasih tubuhnya untuk dibakar. Tapi aku tidak mempunyai kasih. Anda bantu saya sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lalu inilah yang Anda sering dengar di pemberkatan pernikahan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu dan ia tidak membanggakan diri dan ia tidak sombong. Anda tahu gak sabar itu kan bahasa Inggrisnya love is patient.
Terjemahan lain dikatakan gini, patient is long suffering, saudara. Cukup menarik ya. Seperti kita menderita berkepanjangan, long suffering. Pernah gak Anda, saking Anda seriusnya ingin mengasihi orang lain? Pernah gak Anda, saking Anda ingin mengasihi, ingin menjadi pengikut Kristus yang baik, Anda mau belajar tentang mengasihi orang lain, Anda merasa sampai Anda harus menderita. Long suffering, saudara. Menderita, menahan kesabaran, menahan amarah, menahan emosi, saudara. Love is patient. Kasih itu murah hati, saudara. Love is kind. Kindness atau kemurahan hati, mungkin kebaikan hati gitu ya. Ramah, baik hati, saudara. Ada orang kalau lihat, ini orang nih terlalu baik nih. Anda pernah sering dengar orang bilang gitu, ini orang terlalu baik nih, terlalu baik. Seringkali kita menghubung-hubungkan, saya juga sering, ini orang terlalu baik nih. Tandanya orang yang baik itu seakan-akan kita asosiasikan, kita hubung-hubungkan dengan kelemahan, saudara. Kindness, we said that kindness is weakness. Kebaikan hati itu lemah, ya kan? Tapi sebenarnya Anda tahu gak? Orang yang bisa berbaik hati, orang yang bisa ramah, saudara, justru itu adalah ekspresi dari sebuah kekuatan. Ya kan? Unkindness, orang yang gak bisa baik hati, orang yang gak bisa ramah, itulah tanda kelemahan, kalau saya bilang kebalikannya. Kenapa? Karena dia gak bisa mengontrol dirinya. Karena dia gak bisa menahan amarahnya, saudara. Dia harus membalas, dia harus bereaksi, saudara. Lalu Paulus menulis trio maut, saudara, bukan trio macan. Kalau trio macan itu favoritnya Joe itu. Trio maut, saudara, dia bilang gini, cemburu, memegahkan diri, dan sombong. Dia bilang kasih itu enggak tiga-tiganya. Kasih itu enggak cemburu, kasih itu enggak memegahkan diri, kasih itu enggak sombong. Kasih itu membiarkan orang lain bersinar, saudara. Ya. Kalau ada teman kita yang bilang kemarin dia mancing dapat ikan segini, kita nggak bilang oh kemarin itu saya juga mancing kita dapat ikan segini. Enggak, saudara, kasih itu membiarkan orang lain bersinar. Kalau ada orang yang disakiti, kalau ada orang yang tidak mengalami ketidakadilan, dan mereka butuh menyuarakan apa yang mereka rasakan, saudara, kita biarkan mereka bersuara. Kita nggak bilang, lu juga begitu, lu juga begini. Itulah yang Rasul Paulus bilang, saudara. Ini enak, saya bacanya enak, cuma melakukannya susah. Saudara. Saya baca dah, karena saya nggak punya banyak waktu. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, boleh next. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Biasanya kalau di pemberkatan nikah, udah kita berhenti sampai sini, saudara. Tapi di ayat berikutnya dikatakan, kasih itu, silakan, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, saudara. Nubuatan, karunia yang Tuhan berikan, yang terkadang kita banggakan karena kita punya. Nggak apa-apa, saudara, karena memang Tuhan berikan karunia itu. Bahasa roh yang biasanya mungkin kita kalau doa sendiri, kita teriak kenceng-kenceng, saudara. Kita bisa berbahasa roh. Atau enggak pengetahuan kita yang elegan, yang brilliant, saudara. Yang kita bangga-banggakan. Enggak apa-apa punya pengetahuan Anda, tambahkan terus ilmu pengetahuan Anda. Saya juga ingin menjadi orang yang seperti itu. Paulus bilang suatu hari semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang. Yang ada
tinggal kasih, kasih tidak berkesudahan. Love never fails. Kalau Anda baca terus, pada akhirnya Paulus bilang gini, demikianlah pada akhirnya, kesudahannya, setelah semuanya selesai, kehidupan semua ini selesai, saudara. Yang ada, yang sisa cuma 3 ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan Anda bantu saya 1, 2, 3, yang paling besar. Love never fails. Coba deh, sekali lagi Anda buka Facebook Anda nyalain TV Anda ngomong sama orang-orang di sekeliling Anda. Betapa dunia sekarang ini membutuhkan yang namanya kasih, saudara. Kasih tidak pernah gagal. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Buat Anda yang anak-anak pernah kecil atau bahkan anak Anda masih kecil seperti saya hari ini, Anda pasti tahu. Kalau Anda punya anak kecil, anak saya Melody 7 tahun, Nolan Lee 3 tahun, pasti rumah kita itu di set up, didesain sedemikian rupa, benar gak sih? Kita taruh barang-barang seperti misalnya pisau silet, gunting, di tempat-tempat yang tinggi supaya mereka nggak bisa ambil, ya kan? Furniture apa kita set up sedemikian rupa, saudara. Nah, ya itu yang kita lakukan semuanya ketika kita punya anak kecil, benar kan? Tapi di saat bersamaan, kalau Anda punya anak kecil, apalagi 2 seperti saya ini, saudara, untuk bilangin mereka jangan lari-larian di rumah, susahnya minta ampun. Anda setuju? Ya? Udah dibilangin berkali-kali, jangan lari-lari, jangan lari-lari. Mereka, aduh susahnya minta ampun. Hampir nggak mungkin, saudara, bilang seperti itu. Nah, sekali-sekali mereka jatuh, saudara. Sekali-sekali kepalanya kepentok. Ya kan? Nah, kalau itu udah terjadi, saya nggak tahu ya, saudara, apakah ini pria atau mungkin ini cuma saya aja. Kayaknya ini cuma saya aja, mungkin Anda jauh lebih baik dari saya, saudara. Waktu mereka udah jatuh, saudara, nah lo, baru tahu rasa, saya bilang gitu. Ya kan? Kalau mereka udah jatuh, saya bilang gini, kan Daddy udah sering bilang jangan lari-lari. What do you expect? Ya rasain. Ya tanggung sendiri konsekuensinya. Nah setelah itu mereka lari ke Nana, istri saya, saudara. Ya kan, namanya Nana angkat, kepalanya yang kepentok diusap-usap, dicium, kakinya yang kepentok diciumin, saudara. Selama-lama saya mikir, oh pantesan mereka lebih suka sama mamanya ya, saudara. Pantesan kalau ada apa-apa larinya ke mamanya, saudara. Tapi saya pengen tanya sama Anda, saya benar gak, saudara? Jawabannya iya, saya benar, saudara. Ya kan? Saya benar kok, orang saya bilang jangan lari-lari. Sekarang jatuh. Ayo, yang salah siapa? Ya kan? Saya udah bilang awas kepentok. Ya sekarang tanggung sendiri akibatnya. Tapi pertanyaannya gini, apakah yang mereka butuhkan ketika mereka mengalami kesakitan, saudara? Apakah itu yang mereka butuhkan, saudara? Jawabannya enggak, saudara. Ya kan? Yang mereka butuhkan adalah simpati kita. Yang mereka butuhkan adalah empati kita, saudara. Nah, saya mulai berpikir, jangan-jangan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, jangan-jangan inilah yang kita harus lakukan lebih baik lagi. Di 1 Korintus 8 bilang gini, kita semua mempunyai pengetahuan. Tapi pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Kasih membangun, saudara. Knowledge, puff up. Knowledge itu, pengetahuan itu membuat kita jadi sombong. Kasih itu membangun orang lain, saudara. Jangan-jangan yang orang-orang di sekeliling kita butuhkan, jangan-jangan yang dunia kita butuhkan hari-hari ini, ketika mereka tersakiti, ketika mereka mengalami tragedi, ketika mereka mengalami konsekuensi dari perbuatan mereka, jangan-jangan yang mereka butuhkan bukanlah Alkitab udah bilang, firman Tuhan udah bilang. Jangan-jangan yang mereka butuhkan bukan itu, saudara. Bukan baca Alkitab lebih lagi, nonton video khotbah lebih lagi, saudara. Bukan, saudara. Jangan-jangan yang mereka butuhkan dari kita sebagai gereja Tuhan adalah mempraktekkan apa yang kita tahu.
Mempraktekkan apa yang kita baca di Alkitab, mempraktekkan apa yang kita nonton di YouTube, di khotbah di YouTube, saudara. Bukan cuma menambah pengetahuan, lalu menunjukkan kepada orang kesalahan mereka, tetapi empati, simpati kepada apa yang mereka rasakan. Anda masih bersama saya, saudara? Ya, itu yang mereka butuhkan. Anda lihat aja contohnya di zamannya Yesus. Saudara, para pemimpin agama dan orang-orang Farisi. Wah, kalau soal pengetahuan Anda nggak bisa lawan mereka, saudara. Mereka tahu benar hukum Tuhan itu apa. Mereka tahu benar ayat Alkitab, saudara. Mereka hafal benar dengan ayat Alkitab. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka tungguin, mereka perhatiin orang. Begitu mereka jatuh, ditunjukin kesalahannya. Rasain loh. Ini kesalahan. Nih Alkitab bilang gini. Nih Tuhan bilang gini, saudara. Tapi tangan-tangan orang Farisi gak pernah kotor, saudara. Gak pernah tanda kutip kotor untuk membantu mereka. Anda melihat Yesus jalan sama-sama orang-orang berdosa. Yesus jalan bareng-bareng. Yesus gak pernah bilang sesuatu yang dosa itu gak apa-apa, gak pernah, saudara. Tapi Yesus berjalan bersama mereka, duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Mereka duduk, kakinya dicuciin sama Yesus, saudara. Tangan Yesus kotor, berjalan bersama mereka. Tangan Yesus kotor, melayani mereka, saudara. Ayo, saya ingin menantang kita semua. Orang yang saya paling ingin tantang adalah diri saya sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang, kasih ya, bahasa kasih, bahasa Yunaninya aku tahu tuh ada 4. Storge, Phileo, Agape, Eros. Ya kan? Tapi kita nggak pernah mempraktekkan kasih itu, saudara. Jangan sampai kita bilang, dalam bahasa Ibrani saya tahu tuh arti melayani. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani, aku tahu arti melayani itu dalam bahasa itu. Tapi tangan kita nggak pernah kotor melayani orang, saudara. Bolehkah saya menantang Anda semua, kita sebagai gereja Tuhan? Anda perhatikan, kalau kita benar-benar serius tentang yang namanya kasih atau love ini. Anda perhatikan, kasih pasti selalu menuntut sesuatu dari kita. Love always costs us something. Pasti. Nah, kalau selama ini Anda nggak bayar harga apa-apa, saudara, pertanyaannya saya gini, jangan-jangan kita belum cukup dalam mengasihi. Kalau selama ini belum ada sesuatu yang dituntut dari Anda belum bayar harga, kemungkinan kita belum tahu artinya mengasihi. Saudara, kalau kita serius dalam soal mengasihi, pasti ada yang harus dibayar. Kira-kira Anda setuju gak? Kadang-kadang kita harus bayar pakai ego kita. Kadang-kadang kita harus bayar pakai harga diri kita. Ya kan? Bahkan kadang-kadang kita harus bayar dengan waktu kita yang berharga ini loh. Kita harus bayar dengan itu. Seringkali kita harus berbayar dengan isi kantong kita, dengan dompet kita, saudara. Kasih pasti menuntut sesuatu dari kita. Nah, selama kita belum ada harga yang kita pikir harus bayar, selama kita masih nyaman dan kita bilang kita sudah mengasihi, jangan-jangan saya cuma bertanya sama Anda. Kita belum mengasihi dengan benar. Jangan-jangan kita belum cukup mempraktekkan yang namanya kasih, saudara. Saya berdoa hari ini kita akan diingatkan, kita akan ditantang, saudara, sebab gereja adalah sekelompok orang yang berkomitmen. Dan hari ini kita belajar as a church, sebagai gereja, we are committed to love. Sebagai gereja, kita berkomitmen untuk mempraktekkan yang namanya kasih. Ada amin, saudara? Ya, boleh saya undang semua bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diingatkan. Bahkan hari ini kami merasa tertantang, Tuhan. Kami merasa tertantang bahwa sebagai pengikut Yesus, firman-Mu berkata, atau Yesus berkata, bahwa
Orang-orang bisa mengenal, bisa tahu kita adalah gereja Tuhan dan pengikut Yesus. Dari cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Dari cara kita mempraktekkan kasih ini kepada satu dengan yang lain. Tuhan, hari ini kami ingin membuka hati kami. Biar Roh Kudus yang hidup di dalam setiap diri kami mengingatkan kami dan menantang setiap kami untuk mempraktekkan yang namanya kasih. Kami tahu Tuhan, kalau kami serius dalam soal mengasihi, pasti ada sesuatu yang harus kami bayar. Pasti ada harga yang harus kami bayar. Berikan kami keberanian, berikan kami iman untuk kami bisa melakukan semua itu. Berikan kami ketekunan Tuhan untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak pernah berhenti-henti dalam mempraktekkan yang namanya kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Setelah kami meninggalkan tempat ini, kami percaya Engkau Tuhan dan Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berbicara. Semakin hari kami hidup, semakin hari kami berjalan bersama Yesus, kami ingin mempunyai karakter, mempunyai keserupaan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga atas seluruh jemaat-Mu pada hari ini, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang bergabung bersama melalui online Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan kami. Engkau lihat tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan di sini boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan turun atas kehidupan Anda dan akan mengikuti Anda seumur hidup Anda. Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu ini pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima janji Tuhan sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Hari ini Hansel merayakan ulang tahunnya. Hari ini. Hari apa? Hari Jumat ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Happy birthday to you. Silakan maju dengan istri yang tercinta. Wih, gila. Lupa nyalain AC soalnya. No. Kita doa dulu ya, boleh ya sama-sama kita doa, terus kita Hansel make a wish. Tuhan terima kasih Tuhan atas pasangan ini, kami gereja-Mu Tuhan sangat diberkati dengan apa yang mereka berikan kepada gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Hansel pada hari ini Tuhan. 1 tahun lagi Engkau anugerahkan dalam kehidupannya. Kami sekali lagi berdoa segala sesuatu yang baik Tuhan, yang berasal dari Tuhan akan menyertai kehidupannya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan masa depan yang indah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tambahkan lagi karunia kepemimpinannya Tuhan. Engkau berikan lagi Tuhan karunia-karunia yang luar biasa yang berasal daripada-Mu, yang terutama Engkau berikan Tuhan karunia untuk mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya, mengasihi seluruh keluarganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau perhitungkan segala sesuatu yang mereka sudah perbuat untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia, dan kami juga serahkan masa depannya dan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, karirnya dan segala macam keuangannya Tuhan, dan kehidupannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin. Make a wish and tiup lilinnya. Alright, oke. Terima kasih semua dari Anda yang nonton online. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa untuk say happy birthday to Hansel.